Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung anak-anakku sekalian kelas 10 di daring PAI. Materi daring kali ini adalah di bab 3 di halaman 33. Silakan dibuka bukunya. Yaitu tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kita nanti akan membahas tentang makna jujur itu apa, dalilnya apa, kemudian hikmah dari perilaku jujur itu apa. Sehingga terbentuklah sebuah perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dibagi 3, jujur dalam niat, lisan, maupun perbuatan. Lanjut ke halaman berikutnya. Beberapa fenomena dalam kejujuran banyak sekali dalam aspek masyarakat. Contohnya di halaman 34 ini ada gambar orang sedang berjualan. Karena pentingnya dari kejujuran dicontohkan dari ketika kita misalkan berbisnis atau berjualan. Jujur tentang kualitasnya, jujur tentang kehalalan barangnya, jujur tentang apapun yang menjadi spesifikasi dari barang itu sendiri cocok dengan harganya, tidak overprice atau tidak terlalu mahal, sesuai dengan keadaannya. Kemudian halaman 35. Di sini ada gambar gedung KPK. Yang kalian pasti tahu bahwa KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang tentunya sangat berhubungan dengan bab kali ini, yaitu tentang kejujuran. Jargonnya adalah berani jujur hebat. Nah, karena di sini banyak sekali, di sini diterangkan penjahat kerah putih ya. Di sini orang-orang yang berdasi, yang kemudian korupsi, oknum-oknum yang menyelewengkan dana rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Tuh. Sudah ada 2 fenomena, satu fenomena perdagangan dan satu fenomena di sebuah lembaga negara atau di MPR, DPR, dalam hal ini KPK sebagai contoh yang memberantas praktik seperti itu. Lanjut ke materi halaman 36. Secara etimologi atau secara bahasa, jujur semakna dengan asidku atau sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kadhibu. Al-kadhibu ini si pendusta. Ada nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab. Nah, orang lain kalau punya gelar itu kan bagus, al-amin, asidik. Nah, ini al-Kadzab. Berarti Musailamah si pembohong karena memang dia adalah seorang nabi palsu. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, jujur bermakna ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 3 makna dalam hal jujur. 1, sesuai antara ucapan dan perbuatan. Jadi apa yang diucapkan dan perbuatannya sesuai, tidak hanya cuma bilang saja tapi dilakukan. Yang kedua, kesesuaian informasi dan kenyataan. Ya, tidak menyebar hoax, informasi dan kenyataan. Berikan info, setelah dicek ternyata salah, berarti dia tidak jujur. Itu adalah poin kedua tentang arti dari kejujuran. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Tegas, mantap, tidak ada perkiraan. Persentase dari yang dia jawab itu adalah jujur 100%, tanpa dikurangi dan tanpa ditambah-tambahi. Kemudian yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Ya.
Sama seperti nomor 3 di sini, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Tidak ada pencampuran dusta di situ. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali, jujur adalah sebagai berikut ya. Di sini ada 3. Jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya lillahi ta'ala. Itu adalah salah satu poin dari jujur. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini, yaitu jujur secara perkataan. Apa contohnya? Menepati janji. Itu adalah salah satu bentuk jujur dalam perkataan atau lisan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amalia, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya, ini salah ya, tidak ada kata tidak, ini harusnya dihapus tidaknya. Perbuatan zahirnya menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Nah, ini hapus ya. Ini harusnya tidak ada karena perbuatan luarnya atau perbuatan zahir setiap hari yang terlihat menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya. Jadi perbuatan dengan dalam hatinya itu sama. Tabiat bagi dirinya. Tabiat itu kebiasaan. Jadi apa yang dilakukan adalah merupakan kebiasaan sehari-hari, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ada orang yang dihormati, bukan karena takut, tapi melakukan kejujuran karena memang menjadi tabiatnya atau kebiasaan sehari-harinya. Zahirnya, luarnya, dan batinnya itu sama. Tidak bertolak belakang. Berarti itu jujur dalam perbuatan atau amalia. Kemudian dalil dari kejujuran. Ini ada Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu, dan ucapkanlah qaulan sadidan, perkataan yang benar. Nah, ini sangat jelas sekali perintahnya untuk bertakwa dan kemudian berkata benar atau jujur. Selanjutnya, lanjut. Tidak lain dan tidak bukan orang yang bisa kita teladani tentang kejujuran adalah Nabi Muhammad. Beliau dapat gelar Al-Amin. Sebelum beliau jadi Nabi pun sudah menjadi Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya atau jujur. Tiap kali ada permasalahan, tiap kali ada pertengkaran apa, Nabi menengahi karena merupakan orang pilihan yang selalu jujur dalam berkata. Berikut ada contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad. Di sini bisa kalian baca. Intinya adalah Nabi mengetes kaum Quraisy tentang kepercayaan kaum Quraisy kepada beliau. Beliau mengatakan, saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit itu ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya? Mantap, semuanya menjawab dengan percaya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa apapun yang dikatakan oleh Nabi menjadi sebuah kepercayaan mutlak bagi masyarakat sekitar pada waktu itu. Kemudian, dalil-dalil berikutnya tentang perintah jujur. Bisa kalian baca surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist
wala yajrimannakum wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sini artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini perintah untuk bersikap jujur. Dalam halnya contohnya memberikan kesaksian. Misalkan dalam pengadilan atau dalam sebuah rapat dan sebagainya, memberikan kesaksian yang adil. Meskipun yang kita berikan kesaksian itu adalah musuh kita, lawan kita, tetap berlaku adil kepada mereka. Jangan sampai kebencianmu menutupi keadilanmu, menutupi kejujuranmu, gitu ya. Kemudian ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini hampir sama dengan yang di atas tadi, ya. Singkat, padat, jelas perintahnya, ya. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu, dan bersamalah kamu ma'as shadiqin, dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, ya. Jadi shadiq. Selain kita juga melakukan kejujuran, selalu adil dalam memberikan kesaksian dengan cara bersikap jujur, tapi kita juga harus bersama, harus mendekati, harus mencintai orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur kita dekati agar kita juga ikut menjadi orang-orang yang benar, orang yang jujur. Itu adalah singkat dari kandungan surat Al-Maidah dan At-Taubah 119. Kemudian selain dari dalil Al-Quran, ada juga dalil hadis, ya. Sebentar saya cek dulu menitannya. Oh, masih ada waktu. Hadis ini kesimpulannya bisa dibaca langsung artinya, ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga, dan senantiasa seorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jelas? Jujur akan dicap jujur oleh Allah sehingga masuk surga. Bohong dicap pendusta sehingga akan masuk neraka. Simpel sekali, ya, kandungan hadis yang di sini. Selanjutnya ada dua kisah Nabi, ya. Di sini tentang jujur meskipun dalam canda. Ketika Rasulullah datang seorang sahabat kepada Nabi dan meminta kepada Nabi untuk dinaikkan kendaraan. Aku akan naikkan kamu pada anak unta. Laki-laki itu heran seraya berkata, wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat dengan anak unta? Rasulullah menjawab, tidaklah unta yang melahirkan anak unta. Jadi intinya dia kaget, kok saya menaiki anak unta? Akhirnya Rasul jawab, loh, bukannya anak unta juga anak dewasa, unta dewasa juga dilahirkan dari awalnya anak unta. Tidakkah unta yang melahirkan anak unta juga? Nah, ini tidak ada kebohongan dalam Nabi, tapi itu bercanda. Kemudian seorang nenek di sini
yang bertanya bahwa